Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Inspirasi hari ini tentang menyadari bahwa hidup itu begitu menakjubkan. Karena itu kita tidak harus melakukan hal-hal besar, tetapi menyadari dan mensyukuri hal-hal yang kecil. Kehidupan itu sendiri sudah menakjubkan. Pertama-tama karena memang hidup itu anugerah. Tidak ada yang berinvestasi supaya hidup, tahu-tahu hidup, dan kemudian mendapatkan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal, memikirkan banyak hal. Sayangnya, dalam pemikiran kita, seringkali kita berpikir untuk bisa mengalami kehidupan yang menakjubkan itu harus melakukan hal-hal besar. Ada kekeliruan bahwa kebahagiaan itu tergantung sesuatu yang di luar diri kita. Padahal tidak. Kebahagiaan itu terjadi di dalam diri kita, proses psikologis, proses batin. Penderitaan juga terjadi di dalam diri kita, dalam proses psikologis, proses batin kita, dalam reaksi-reaksi kita. Bukan sesuatu yang di luar sana. Tetapi kesulitannya adalah kita seringkali terlalu banyak melakukan sesuatu. Dan biasanya melakukan sesuatu terarah keluar. Dan kemudian menemukan dan mencari sebab-sebab kebahagiaan dan penderitaan kita di luar sana. Padahal menderita itu adalah perasaan dan pengalaman yang terjadi di dalam diri kita. Bahagia itu juga perasaan dan pengalaman, kesadaran yang terjadi di dalam diri kita. Maka sebetulnya kita tidak perlu mencari sebab kebahagiaan atau derita kita di luar sana. Karena kemudian kalau toh kita ketemu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kemudian kita akan berusaha mengubahnya supaya kita bahagia. Padahal sesuatu yang di luar sana, apa yang terjadi terhadap diri kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi reaksi dan respon kita, proses batin kita, nah di situ kita bisa melakukan sesuatu. Maka sebetulnya kebahagiaan adalah masalah melatih diri. Supaya bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini, bahkan segala hal dalam hidup ini dengan rasa syukur. Dengan penuh sukacita. Hal-hal kecil, hal-hal besar disyukuri. Karena sebetulnya kita hanya bisa bersyukur saja. Pertama-tama karena kita memang tidak modal apa-apa dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan itu begitu baik dan menanamkan kebaikan di dalam diri kita dan di dalam semesta. Maka kita bersyukur. Dan kemudian kita bisa melatih diri menikmati kehidupan dalam hal yang kecil-kecil. Karena kebanyakan hidup kita itu terjadi dalam peristiwa yang sederhana, yang kecil-kecil. Bukan yang besar-besar. Yang besar terjadi ketika terjadi akumulasi dari hal-hal kecil. Nah, kalau dalam hal kecil-kecil kita bisa melatih diri untuk bisa bereaksi, bisa merespon yang membuat kita merasa bahagia, kita akan menemukan kebahagiaan itu di mana-mana dan kapan saja. Tetapi terutama kesadaran bahwa kita ini sudah cukup, lebih, berlimpah-limpah, tidak kekurangan sesuatu pun. Nah, kesadaran ini saja sudah membuat kita bisa menemukan kedamaian. Kita juga perlu melatih diri untuk bisa menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa. Dan kita bisa, karena memang Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa. Bahkan nafas kita itu milik Tuhan. Jadi kita tidak pernah terpisahkan dengan Tuhan. Yang paling penting justru melatih pikiran kita. Bagaimana cara melatihnya?
Dengan menikmati setiap peristiwa, setiap hari, sesederhana mungkin peristiwa itu. Dengan mensyukuri apa saja yang kita alami. Latihannya justru sederhana. Duduk setengah jam, tidak melakukan apa-apa. Sama sekali tidak melakukan apa-apa, hanya mendengar dan mengamati apa yang terjadi. Pasti pertama merasa bosan dan ingin segera bergerak. Jangan. Coba latihan untuk tidak melakukan sesuatu. Nikmati saja. Mungkin sudah muncul rasa bosan, nikmati saja. Mungkin juga sudah mulai rasa rileks, nikmati saja. Mungkin ada dorongan untuk segera bergerak, melakukan sesuatu, nikmati saja dan tidak usah melakukannya. Nanti kemudian kita akan sadar bahwa kita seringkali melakukan sesuatu dan ternyata yang melakukan itu ego. Dan ketika kita diam saja, sebetulnya kita sedang menganiaya ego kita. Karena memang hidup itu tidak harus melakukan apa-apa. Latihan, duduk, hidup ini banyak hal yang tidak harus kita lakukan. Dan banyak hal juga yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan mengatur nafas kita nggak bisa. Nafas bukan milik kita. Bahkan mengatur, memimpin, mengkomando panca indera kita juga nggak bisa. Saya nggak mau melihat, cuma tutup mata saja. Saya nggak mau mendengar, tapi mendengar juga. Saya tidak mau merasa, nggak bisa. Karena panca indera juga bekerja dengan sendirinya. Nah, dengan duduk diam, tenang, sebetulnya kita mencoba untuk mematikan ego. Menyingkirkan yang namanya the doer, pelaku. Dan kemudian menikmati saja, not doing anything. Seolah-olah hidup ini kita yang melakukannya. Padahal memang kita bisa menggerakkan badan kita, kaki kita. Tapi panca indera nggak bisa, nafas nggak bisa. Semesta nggak bisa. Banyak hal kita hanya menikmati dan mensyukuri. Namun, karena sejak kecil kita melakukan, dan kemudian muncul sayalah yang melakukan semuanya itu, seolah-olah di belakang kepala kita itu ada seorang pengemudi yang namanya ego, yang melakukan segala-galanya. Padahal ya enggak ada. Enggak ada ego itu. Pelaku itu enggak ada. Hidup ya hidup saja. Dan kita diminta untuk menikmati segala-galanya. Disitulah sumber kedamaian. Karena kemudian kita menerima peristiwa demi peristiwa, kenyataan apa adanya. Bukan mencoba mengendalikannya sesuai dengan pikiran kita yang terbatas. Disitulah sumber penderitaan kita. Resistensi dan niat untuk selalu mengendalikan apa yang terjadi. Yang sebetulnya tidak harus. Hidup itu begitu besar. Cukup kita nikmati, kita syukuri. Tidak usah kita kendalikan karena juga memang tidak bisa. Dan kalau kita bahkan mencoba mencari pencerahan, kadang-kadang yang mencari itu ego. Ya tidak ketemu. Justru pencerahan itu terjadi ketika kita bisa tenang, mensyukuri setiap peristiwa, setiap ciptaan, diri sendiri, setiap pengalaman, happening apa adanya. Itulah enlightenment. Sesederhana itu. Ketika kita justru menerima segalanya, mensyukuri segalanya. Karena itu dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kasih mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Coba saja. Tidak usah lama-lama. Setengah jam, duduk, sadar, mata terbuka juga nggak apa-apa. Tidak melakukan sesuatu, tidak menginginkan sesuatu, hanya mengamati saja dan mensyukuri segala-galanya. Lakukan setengah jam, sesering mungkin. Anda akan mengerti artinya pencerahan. Dan ternyata hidup ini tanpa kita juga jalan baik. Bahkan tanpa manusia hidup ini juga jalan baik. Ada satu tempat yang namanya Chernobyl yang dulu menjadi tempat pengayaan nuklir uranium lalu meledak di Rusia, kita dengar tahun 80-an.
dan radiasi begitu banyak sampai orang tidak mau mendekat, tidak berani. Dan ketika orang tidak mendekat, ternyata sekarang alam kembali lebat, binatang-binatang datang kembali dan sebagainya, pulih seperti dulu, bahkan lebih kuat. Dan itu kabar mirisnya adalah tanpa campur tangan manusia. Jadi sebenarnya kita tidak buat apa-apa itu nggak apa-apa, malah bagus. Dalam kenyataannya begitu. Karena sebenarnya kita juga ilusi saja kalau kita bisa mengontrol, bisa melakukan segala. Tidak, penyelenggara kehidupan ini tetap Tuhan. Kita cukup mensyukuri dan terlibat di dalamnya, berpikir positif, mengalami dengan penuh rasa syukur, mengalami dan mensyukuri setiap saat. Dan itu memberi yang positif dan sudah cukup. Just live, just be. Maka kita akan menikmati. Menerima pencerahan. Pencerahan itu sederhana. Duduk, diam, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan itu kita latih setiap hari. Wah, sudah. Kita bisa menemukan kedamaian dan membawa kedamaian itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan kemudian kita sadar bahwa sebetulnya manusia nggak ada juga nggak apa-apa. Saya nggak ada juga lebih baik. Kadang-kadang. Artinya dalam arti saya yang egois itu. Ego itu tidak ada nggak apa-apa. Tidak melakukan sesuatu nggak apa-apa. Karena seringkali yang melakukan sesuatu termasuk mencari pencerahan, enlightenment itu ya ego. Karena itu nggak ketemu. Tetapi justru ketika diam, tidak melakukan apa-apa, hanya mensyukuri dan menikmati, ego berhenti. Karena dari kecil ego terus melakukan sesuatu. Dan seolah-olah dia yang paling berjasa. Padahal tidak. Kehidupan ini tidak tergantung ego, tapi tergantung Tuhan. Dan Tuhan penyelenggara yang bijaksana. Kita yang kadang-kadang menolak, kemudian resisten, itulah yang membuat kita menderita. Dasarnya seolah-olah kita bisa mengendalikan kehidupan ini. Bahkan mengendalikan kehidupan orang lain. Padahal mengatur panca indera sendiri nggak bisa, mengatur nafas nggak bisa, mengatur pikiran sendiri nggak bisa. Bagaimana bisa mengatur orang lain? Bagaimana mengatur kehidupan ini? Perlu sebuah kesadaran, pertobatan. Percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Disitulah terjadi pencerahan. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih bahagia, dan lebih penuh syukur dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.